Di kota Gaza yang dipenuhi puing-puing bangunan dan suara ledakan yang tak pernah benar-benar berhenti, ada satu senyuman yang mampu menembus gelapnya situasi. Senyuman itu milik seorang gadis kecil, bukan politisi, bukan aktivis dewasa, melainkan seorang anak yang membawa cahaya di tengah kehancuran. Dalam lingkungan yang penuh ketakutan, ia menjadi semacam pelipur lara. Melalui mata polosnya, ia memperlihatkan bahwa harapan masih bisa tumbuh, bahkan di tanah yang nyaris tidak lagi mengenal damai. Gadis itu bernama Yakin Hamad. Usianya baru 11 tahun, tapi semangat dan pengaruhnya jauh melampaui angka itu. Di media sosial, ia dikenal sebagai influencer cilik, bukan karena mengejar ketenaran, tapi karena ia menggunakan suaranya untuk berbagi kebaikan. Lewat konten-konten sederhana, Yakin memperlihatkan sisi kemanusiaan dari Gaza. Ia menunjukkan anak-anak yang tetap bermain, keluarga yang saling membantu, dan kehidupan sehari-hari yang tetap berlangsung meski langit seringkali berwarna merah karena ledakan. Dalam setiap unggahan, ada pesan, kita boleh menderita, tapi kita tidak akan kehilangan kemanusiaan kita. Tragisnya, senyum yang membawa harapan itu terpaksa berhenti. Pada tanggal 23 Mei 2025, sebuah serangan udara Israel mengguncang kawasan tempat tinggalnya, di Deir al-Balah. Ketika dunia masih sibuk dengan berita dan politik, Yakin sedang menyiram tanaman, sebuah tindakan kecil yang mencerminkan harapan hidup. Namun, ledakan itu merenggut nyawanya seketika. Rumahnya rata dengan tanah. Dunia kehilangan bukan hanya seorang anak, tapi simbol harapan dari tanah yang terus menangis. Yakin lahir dan dibesarkan di Deir al-Balah, Gaza Tengah, di sebuah kota kecil yang berada di tengah jalur Gaza, tepatnya di Deir al-Balah. Lahirlah gadis kecil yang bernama Yakin Hamad. بما أنه رمضان شهر الخير اليوم بنقدم الإفطار ل 2500 صائم في غزة. Kota ini bukan hanya dikenal karena sejarah dan komunitasnya yang hangat, tapi juga karena menjadi salah satu wilayah yang sering terdampak konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Di sanalah Yakin tumbuh besar, di tengah jalanan yang penuh puing, suara drone-nya mendengung di malam hari, dan kehidupan sehari-hari yang penuh ketidakpastian. Sejak kecil, ia hidup di bawah bayang-bayang konflik yang tak kunjung usai. Yakin tak pernah benar-benar merasakan masa kecil yang damai. Suara ledakan, berita duka, dan kehilangan sudah menjadi bagian dari hari-harinya sejak usia dini. Ia menyaksikan bagaimana keluarganya, tetangganya, dan teman-teman seusianya harus berjuang keras hanya untuk bertahan hidup. Tapi justru dari situ, ia tumbuh menjadi sosok yang kuat dan penuh empati. Namun, di tengah keterbatasan, Yakin menunjukkan semangat yang luar biasa. Meski dikelilingi oleh penderitaan dan kemiskinan, Yakin tidak larut dalam kesedihan. Sebaliknya, ia justru menjadi pribadi yang penuh semangat dan selalu ingin membantu orang lain. Ketimbang mengeluh atau merasa putus asa, Yakin memilih untuk menjadi cahaya kecil bagi orang-orang di sekitarnya. Senyumannya menjadi penghiburan, dan semangatnya menginspirasi banyak orang, bahkan di luar Gaza. Bersama kakaknya, Mohamed, ia aktif dalam organisasi kemanusiaan yaitu Owena, membantu mendistribusikan makanan, pakaian, dan mainan kepada keluarga-keluarga yang terdampak perang. Yakin tidak sendiri dalam perjuangannya. Ia bekerja bersama kakaknya, Mohamed, yang juga memiliki kepedulian tinggi terhadap sesama. Melalui organisasi inilah mereka membagikan paket bantuan kemanusiaan kepada keluarga-keluarga yang kehilangan tempat tinggal, orang-orang yang kelaparan, dan anak-anak yang kehilangan mainan mereka karena rumahnya hancur dibom. Yakin bahkan turun langsung ke lapangan, membagikan roti, menghibur anak-anak kecil, dan mendokumentasikan semuanya di media sosial, menjadikan dirinya sebagai suara anak-anak Gaza. Dengan lebih dari 100.000 pengikut di Instagramnya, Yakin menggunakan platformnya untuk menyebarkan pesan-pesan dan harapan. Di usianya yang masih sangat muda, Yakin Hamad telah membangun audiens yang sangat luar biasa di media sosialnya. Akun Instagramnya bukan hanya sekedar tempat berbagi foto atau video, tapi menjadi semacam jendela kecil yang memperlihatkan realitas hidup anak-anak di Gaza. Dengan puluhan ribu pengikut, Yakin sadar bahwa ia memiliki suara, dan ia memilih untuk menggunakan suaranya bukan untuk mengeluh, tapi untuk memberi semangat. Di tengah kehancuran dan ancaman bom, ia mengisi lini masa dengan senyuman dan harapan. Ia membagikan tips bertahan hidup, resep sederhana, dan momen-momen kebahagiaan kecil di tengah penderitaan. Konten Yakin pun sangat unik dan menyentuh.
Ia sering mengunggah video yang menunjukkan bagaimana keluarganya memasak makanan sederhana dengan bahan yang seadanya. Misalnya, roti tanpa ragi, atau sup lentil dengan satu panci kecil. Tak hanya itu, ia juga membuat konten tentang bagaimana caranya tetap merasa aman saat terdengar suara pesawat tempur di atas langit. Tapi yang paling menyentuh mungkin adalah saat ia membagikan tawa bersama teman-temannya, memainkan permainan tradisional Palestina, atau sekedar menari kecil di halaman rumah yang penuh debu dan reruntuhan. Momen-momen seperti inilah yang menjadi bukti bahwa bahkan di tengah kehancuran, anak-anak masih bisa menciptakan kebahagiaan. Kontennya tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Yakin bukan hanya terkenal di Gaza, tapi juga mendapatkan perhatian dari orang-orang di seluruh dunia. Banyak yang terinspirasi oleh ketegaran dan sikap positifnya. Komentar dari para pengikutnya datang dari berbagai negara, menyatakan rasa kagum, cinta, dan doa. Ia membuktikan bahwa anak kecil pun bisa menjadi suara perdamaian dan kekuatan di tengah perang. Influencer biasanya dikenal karena gaya hidup mewah atau tren hiburan. Tapi ia berbeda dengan Yakin yang menjadi influencer karena nilai kemanusiaan yang ia sebarkan. Itulah yang membuatnya benar-benar luar biasa. Pada malam yang seharusnya tenang, tanggal 23 Mei 2025, langit di atas Deir al-Balah kembali diterangi cahaya ledakan. Kawasan Al-Baraka, yang dikenal sebagai pemukiman padat penduduk, menjadi sasaran serangan udara dari militer Israel. Di tengah kepanikan dan suara dentuman yang memekakan telinga, sebuah rumah sederhana menjadi titik kehancuran, yaitu rumah keluarga Hamad. Di rumah itu, seorang gadis kecil bernama Yakin Hamad sedang melakukan aktivitas yang sangat biasa, menyiram tanaman di halaman depan. Di usianya yang baru 11 tahun, Yakin tetap merawat harapan kecil dalam bentuk bunga dan tumbuhan di tengah reruntuhan Gaza. Ia mungkin tidak menyadari bahwa beberapa menit kemudian, hidupnya akan direnggut secara tragis. Serangan udara itu menghantam rumahnya secara langsung. Ledakan tersebut bukan hanya menghancurkan bangunan, tetapi juga memutuskan satu nyawa muda yang tengah tumbuh dengan penuh semangat dan cinta. Yakin pun tewas di tempat. Di sisi lain, sepupunya, Eyad, yang juga berada di sekitar rumah saat itu, mengalami luka-luka akibat pecahan dan puing bangunan. Kepergian Yakin pun bukan hanya kehilangan bagi keluarganya. Kepergiannya menyayat hati banyak orang yang mengenalnya, baik secara langsung maupun lewat sosial medianya. Ia adalah simbol kehidupan, harapan, dan keteguhan anak-anak di Gaza. Kini, namanya bergabung dalam daftar panjang anak-anak tak berdosa yang menjadi korban konflik berkepanjangan di Palestina. Daftar yang terus bertambah tanpa tanda akan berhenti. Tak butuh waktu lama sejak serangan itu terjadi, kabar tentang meninggalnya Yakin Hamad langsung menggemparkan dunia maya. Warganet dari berbagai negara pun mengunggah foto dan video kenangan tentangnya. Tagar hashtag Yakin Hamad dan Pray for Gaza menjadi trending di berbagai platform, memperlihatkan betapa besar pengaruh dan kecintaan orang-orang terhadap sosok kecil ini. Banyak yang merasa kehilangan, seolah mereka telah kehilangan seorang adik, sahabat, dan simbol harapan. Di tengah situasi Gaza yang penuh dengan penderitaan, kelaparan, dan ketakutan, Yakin hadir sebagai figur yang menginspirasi. Ia membawa tawa, semangat, dan kepedulian kepada orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak. Banyak yang menyebutnya sebagai cahaya kecil yang bersinar terang. Seorang gadis kecil yang dengan segala keterbatasannya mampu menyalakan harapan dan kebahagiaan bagi ribuan pengikutnya. Julukan itu bukan sekedar pujian, tetapi ungkapan rasa hormat dan cinta yang mendalam atas ketulusan dan keberanian Yakin. Tragedi yang menimpa Yakin memicu gelombang respons dari komunitas internasional. Berbagai LSM dan organisasi HAM mengeluarkan pernyataan mengecam serangan terhadap warga sipil, terutama anak-anak. Mereka menuntut agar semua pihak segera menghentikan kekerasan dan fokus pada perlindungan kelompok paling rentan. Bagi mereka, kematian Yakin adalah pengingat nyata bahwa anak-anak tidak boleh menjadi target atau korban dalam konflik bersenjata. Yakin bukan satu-satunya anak yang menjadi korban perang, tapi kisah hidup dan kematiannya menyuarakan kepedihan banyak anak lain yang tak terdengar. Yakin ini menjadi simbol, wajah yang mewakili seluruh generasi muda Gaza yang kehilangan rumah, keluarga, dan masa kecil mereka karena perang. Dengan kepergiannya, dunia dipaksa untuk melihat lebih dekat dan bertanya, berapa banyak lagi anak-anak seperti Yakin yang harus mengorbankan hidup mereka sebelum perdamaian benar-benar ditegakkan. Meskipun Yakin Hamad telah meninggal dunia akibat serangan udara yang tragis, jejak perjuangannya masih terasa kuat. Kehilangan visinya tidak menghapus warisan yang ia tinggalkan. Semangatnya dalam menyebarkan kebaikan, menyuarakan hak-hak anak-anak Gaza, dan menyampaikan harapan di tengah kegelapan tetap hidup di hati banyak orang yang mengenalnya, baik secara langsung maupun lewat media sosialnya. Dari usianya yang masih sangat muda,
Yakin telah menunjukkan kualitas luar biasa, keberaniannya untuk tetap tersenyum dan membantu sesama meski hidup dalam ancaman perang. Empati untuk peduli anak-anak lainnya mengalami hal yang sama dengannya, serta kemampuan untuk menyebarkan harapan, menunjukkan bahwa kebaikan bisa tetap tumbuh bahkan di lingkungan yang penuh luka. Kita sebagai penonton dan pendengar kisah Yakin memiliki tanggung jawab moral untuk tidak membiarkan kisah ini berlalu begitu saja. Kita bisa melanjutkan semangat Yakin dengan membagikan kisahnya, menyuarakan keadilan bagi anak-anak di Palestina, serta mendorong perdamaian dan perlindungan bagi semua warga sipil di daerah konflik. Setiap suara, sekecil apapun, bisa menjadi bagian dari gerakan menuju perubahan. Ribuan anak telah kehilangan masa kecil, keamanan, dan bahkan nyawa akibat kekerasan yang tak kunjung usai. Kita berutang kepada mereka untuk tidak membiarkan penderitaan mereka dibungkam, dengan tetap berbicara, menyebarkan kisah, dan berjuang melalui berbagai cara yang kita bisa. Kita menunjukkan bahwa dunia masih peduli, dan bahkan suara-suara kecil seperti Yakin tidak akan pernah hilang sia-sia. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian untuk menonton video ini. Semoga kisah Yakin Hamad bisa mengetuk hati kita semua. Jika menurut kalian kisah ini penting, tolong bantu sebarkan ke teman, keluarga, dan media sosial kalian, agar semakin banyak orang yang tahu dan peduli dengan apa yang terjadi di Gaza sekarang, terutama kepada anak-anak seperti Yakin. Suara kalianlah yang membawa perubahan. Kita bertemu lagi di video berikutnya, dengan harapan akan ada lebih banyak harapan dan keadilan untuk mereka yang tertindas.